Sebentar. Nah, kalau udah dapat itu, ya, nanti kalian akan dapat tuh buku literasi digital, cara unduh buku, lalu ada video literasi digital, kamu bisa baca, bisa nonton di situ. Jadi kamu nanti mendapat berbagi pengetahuan dan menambah pengetahuan. Juga ada artikel terbaru, ada mitra konten, data literasi digital, dan kalau ada hal yang menarik, teman-teman bisa menghubungi pengelola website. Nah, ini adalah contoh literasi digital yang lengkap. Pada intinya, di dalam literasi digital nanti kita akan belajar tentang digital skill, yang sekarang kita pelajari. Yang kedua, digital etik, etika digital. Yang ketiga, tentang budaya digital, digital culture. Yang keempat, tentang digital safety atau keamanan digital. Semua materi itu bisa kita dapati secara informal maupun formal. Baik secara sendirian, dengan cara mandiri, kita buka, atau secara kolektif seperti sekarang ini. Ya, kelas-kelas. Tapi jangan lupa nanti, setelah kalian mendapat materi ini, saya minta ditulis di blog masing-masing. Waktu kalian seminggu dari sekarang. Saya nanti akan berikan materi saya lewat chat Zoom. Ya, saya kirim, saya stop dulu ya. Saya kirim ke Zoom dan ke WA. Digital skill in action. Nanti saya minta kamu membuat resumenya, membuat tulisannya di blog masing-masing. Digital skill in action. Ya. Kamu bisa obok-obok tuh website literasi digital.id, lengkap banget. Ya. Ini yang hari ini materi kita tentang literasi digital. Yaitu bagaimana kita mengembangkan digital skill, kecakapan digital, cakap digital. Nah, ini guru-guru juga akan kita motivasi untuk menjadi guru literasi digital. Nanti setelah guru, kita akan masuk ke teman-teman siswa di SMP dan SMA. Nah, untuk bisa sukses belajar online dengan kemampuan literasi digital, saya belajar menjadi YouTuber juga. Ya. Kamu bisa belajar bicara efektif di YouTube dengan Paman Apik. Kamu ketik aja nanti di YouTube Paman Apik ya. Ini adalah YouTuber terkenal. Nggak kalah sama Mbak Imong, kakak kelas kita, alumni Life School. Beliau mengajar matematika. Nah, buat teman-teman yang kesulitan belajar matematika, itu bisa buka YouTube-nya Paman Apik. Wah, enak banget ngajarnya. Jadi saya kalau nonton YouTube-nya Paman Apik, saya ingat almarhum Bapak Amir Faisal sama Pak Sudarto, guru matematika yang sudah meninggal di Lab School. Ada yang pernah diajar sama Pak Darto sama Pak Amir Faisal? Kayaknya belum ketemu ya kalian ya. Itu adalah teman-teman mengajar saya yang sekarang sudah almarhum di SMP Lab School Jakarta. Mereka mengajar matematika persis seperti yang disampaikan Paman Apik. Bagus banget. Nah, nanti kamu bisa buka YouTube-nya Paman Apik. Yang kedua, saya juga belajar dengan teman-teman dari seluruh Indonesia untuk bisa lulus menjadi guru. Nah, itu namanya P3K. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, mereka yang lulus, saya minta untuk mengunduh cakap bermedia digital. Jadi di sini nih, ya kalau kamu lihat di sini ada yang namanya 4 modul. Pertama, aman bermedia digital.
Waktu kelas 7 kalau nggak salah saya udah pernah ngasih budaya bermedia digital, cakap bermedia digital, sama etis bermedia digital. Nah, kita unduh yang ini nih, cakap bermedia digital. Ya, cakap, bagaimana kita terampil menjadi cakap di media digital. Nah, itu ada modulnya. Kalian bisa baca ini, ya. Saya copy ya. Saya copy. Nah, ini modulnya. Copy. Saya stop screen dulu ya. Ini juga di Zoom. Browsing. Nah, itu. Di literasi digital, modul cakap digital. Nah, itu modulnya itu. Kalian bisa nanti share screen di sana. Materinya bagus banget. Satu buku bisa download. Nanti kalian bisa download di sini. Download, klik download, nanti dapat. Ya, saya download di sini. Ada demokrasi damai di era digital. Keren banget nih untuk pelajaran PKN nih. Terus kemudian, saya mengingatkan kepada kalian. Di dunia digital, jarimu adalah harimau kamu. Saya ulangi, jarimu adalah harimau kamu. Kalau dulu ada pepatah mengatakan mulutmu harimau kamu, maka di era digital saat ini berubah menjadi jarimu harimaumu. Itu artinya kita harus berhati-hati terhadap jari kita ketika kita bermain di media sosial, di dunia digital. Jangan sampai menyakiti hati orang lain. Kemarin saya minta kalian membuat liputan Digital Labs. Apa kompetensi yang saya harapkan dari kalian ketika saya meminta menulis liputan Digital Labs? Kompetensinya adalah kalian saya minta membuat informasi di internet. Selama ini mindset kita, pandangan kita hanya mencari informasi di internet. Tapi anak-anak lab school, saya harapkan mindsetnya tidak lagi mencari informasi, tapi membuat informasi. Dulu waktu kita MOS, masa orientasi siswa, sekarang namanya MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah, kita ngumpul tuh di Halma ya, halaman depan masjid, berbaris ya, anak-anak lucu ya, dari SD ke SMP kita ngalamin tuh. Nah, tapi kalau kalian mungkin nggak ngalamin karena semuanya serba online. Jadi kita nggak ketemu. Baru kemarin aja tuh beberapa siswa yang ganjil genap gantian tatap muka. Besok Rabu ada kan ya? Besok kelas 8 kalau nggak salah. Yang tatap muka terbatas. Nah, saya tahun lalu meminta anak-anak membuat buku digital. Dari apa buku digital dibuat? Dari tulisan suka duka belajar online. Ketua kelas siapa di kelas 8B? Ketua kelasnya siapa 8B? Altamsa ya? Ketua kelasnya ya? Hah? Ya, Altamsa. Ya. Jadi, ketua kelas dan timnya mengumpulkan tulisan teman-teman di pertemuan pertama. Suka duka membuat blog. Kemudian dijadikan buku digital, dijadikan satu. Kan ada 36 tulisan tuh. Kalau masing-masing dari kalian membuat 2 halaman, kali 36 udah 72 halaman. Kalau dijadikan buku ukuran 4, lebih dari 100 halaman. Apalagi kalau nanti kalian membuat desain bukunya dengan Canva. Canva yang profesional, wah keren banget. Kayak ini nih, flyer Digital Lab ini kan bikinnya pakai Canva. Lalu nanti saya minta kalian membuat film. Membuat film digital berbasis proyek. Gimana caranya kalian bikin film tanpa ketemu? Wah, ini kan keren kan? Bikin film tapi tanpa ketemu. Bikinnya dari rumah masing-masing. Wah, ini keren nih. Dan itu terjadi ketika drama kelas, Dramkel, kelas 8 tahun lalu, bikin dramanya lewat rumah masing-masing. Kita nggak keluar rumah. Tapi filmnya jadi. Durasinya 3-5 menit. Gimana caranya? Caranya yaitu dengan kecakapan digital. Nah, kemarin kan kalian udah dapat ilmunya tuh, Digital Labs.
bagaimana membuat film pendek. Coba sekarang kita terapin. Saya sudah membagi kalian menjadi 7 kelompok. Saya sudah bagi 7 kelompok ya. Saya berharap teman-teman betah dengan kelompoknya. Kalau ada 1-2 orang dalam kelompok itu yang nggak bergerak, kasih tahu saya. Biar saya telepon orang tuanya. Ya, Pak, misalnya Navia Nariswari nggak aktif, kasih tahu saya. Biar saya hubungi wali kelasnya dan juga orang tuanya. Supaya apa? Supaya kolaborasi dalam kelompok itu terjadi. Om, kenapa kelompoknya nggak milih sendiri, Om? Nah, kalau milih sendiri nggak bagus. Kamu nanti hanya memilih orang-orang yang kamu sukai doang. Sementara orang-orang yang tidak kamu sukai, tidak kamu pilih. Nah, kalau kamu nanti dewasa, kamu bekerja dalam sebuah tim, itu biasanya ada surat tugas. Suka atau tidak suka kamu dengan tim kamu harus jalankan. Nah, sekarang kalau itu sudah dibiasakan dari SMP, ketika membuat film berbasis proyek, nah, kamu nanti sudah terbiasa tuh kerjasama sama orang-orang yang kamu tidak kenal. Mungkin kamu tidak sukai awalnya, tapi lama-lama begitu kerjasama jadi suka. Nah, jadi saya minta kamu bikin film dokumenter suka duka belajar online. Nah, kira-kira kalau 2 minggu cukup nggak waktunya ya? Saya mau minta pendapat kalian. Membuat film dokumenter tentang suka duka belajar online, waktunya 2-5 menit. Paling maksimal 5 menit. Kira-kira ada yang keberatan nggak? Saya tanya sama kamu dulu. Jangan sampai nanti begitu tugasnya sudah diberikan, Om, saya keberatan, Om. Nah, gimana? Saya rasa bisa ya, kan ilmunya udah ada. Sekarang kalian bikin film, kemudian upload ke YouTube. Ya, upload ke YouTube, posting di blog. Jadi di blog itu bisa masukin YouTube juga kan? Kamu masukin produk dari kelompok kamu. Selama ini kita ngambil YouTube kan buatan orang lain. Sekarang saya ajari kamu membuat YouTube dari buatan sendiri. Kamu nanti bisa belajar di YouTube saya tuh, youtube.com/wijayalab. Jumlah follower saya udah ribuan. Tapi saya belum masuk jam tayang sampai 4.000 jam. Makanya ini saya lagi online terus supaya bisa dimonetize ya, dijadiin dolar gitu ya. Nah, itu ternyata harus ada 4.000 jam tayang. Nih saya lagi belajar sama Mbak Imbong, sama Pak Aman Apik, sama YouTuber terkenal lainnya, Mas Mufid dari Semarang, dan seterusnya. Jadi, saya minta nanti kerja tim kita setiap kelas membuat buku digital. Dipimpin oleh ketua kelasnya masing-masing. Waktunya 1 bulan. Proyek kita. Kalau bikin film 2 minggu, 1 bulan, pilih mana? Saya tanya dulu, ketua kelas, Altamsah, Indira, pilih 2 minggu apa 1 bulan? Indira. Yang bikin film, Pak. Kira-kira kamu Pak, sanggupnya dalam kelompok itu 2 minggu apa 1 bulan? 1 bulan. 1 bulan, oke ya. Jadi kita sepakati bikin buku digital yang merupakan kumpulan dari blog teman-teman yang suka duka belajar online. Ya, suka duka belajar online kan itu udah jadi, itu tinggal dikumpulin aja ke Altamsah. Ada 36 tulisan, dijadikan buku digital, kemudian film digital. Temanya suka duka belajar online. Ya, kamu bikin durasinya paling lama 5 menit. Pokoknya hanya 5 menit. Gimana caranya 5 menit itu filmnya berkesan. Jadi kita ada 7 kelompok dalam waktu 35 menit. Semua kelompok bulan depan, nih sekarang bulan apa nih? Oktober ya. November. Sekarang tanggal berapa? 12. Berarti 12 November udah jadi semua tuh proyeknya. Kelompok 1 sampai kelompok 7. Ya. Udah masih ingat kan kelompoknya kan? Absen 1 sampai 5, kelompok 1, absen 6 sampai 10, kelompok 2 dan seterusnya. Jadi saya minta kalian dalam 1 bulan bekerja dalam kelompok
dan setiap minggu akan saya tanya progresnya. Nah, gimana caranya kita bekerja sama dalam kelompok walaupun kita tidak bertemu. Nah, besok tuh pas pertemuan PTM terbatas, coba deh ngobrol-ngobrol perwakilan kelompoknya. Ya. Berikutnya, Sang. Aduh, mudah-mudahan waktunya cukup. Hari ini saya mengajak teman-teman semua untuk menggunakan jari kita. Untuk apa? Untuk berbagi pengetahuan, pengalaman. Makanya, kenapa kalian saya ajari menciptakan informasi di internet melalui blog. Kenapa soal-soal yang dibuat kelompok, masing-masing kelompok 5 soal, kita gabung menjadi 35 soal. Itu maksudnya kita berkolaborasi, kerjasama, ngumpulin puzzle-puzzle. Ya, akhirnya kita belajar digital. Ya, teman-teman yang udah jadi soalnya dikumpulin, posting di blog. Kalau posting di blog, itu akan dibaca oleh orang seluruh dunia. Blog kamu jadi rame. Itulah mengapa kita menciptakan informasi di internet. Ya, blog kamu yang tadinya sepi, sekarang jadi rame. Kenapa lah jadi rame? Karena kalian sudah menciptakan informasi. Tapi yang paling penting dari semua itu adalah Om Jai mengajak teman-teman memerangi hoak. Karena sekarang hoak atau berita bohong sudah mulai disebar di dunia digital. Oleh karenanya, teman-teman hati-hati. Tidak mudah terpancing. Mampu mengontrol diri. Sehingga kalian merasa aman dan nyaman bermedia sosial. Karena apa nyaman? Karena kita memang niatnya berbuat baik, ya. Kita niatnya berbuat baik supaya kita aman dan nyaman bermedia sosial. Nah, inilah sebenarnya aktivitas belajar C generation yang sedang kita lakukan. Guru membuat blog, murid peserta didik juga membuat blog. Terjadi penugasan, ya. Tugas 1, teman-teman menulis suka duka belajar online. Teman-teman curhat suka dukanya. Sukanya kita nggak perlu bangun terlalu pagi, nggak kena macet, ya. Dukanya nggak ketemu teman, nggak ketemu fasilitas red school. Nah, akhirnya guru membuat materi singkat di blog wijayalab.com. Ya, juga materi singkat di WA. Kita menjadi melakukan diskusi di WA, makanya WA-nya sering dilihat. Jangan sampai ketinggalan, ya. Kalau kita diskusi terjadi connecting and sharing. Ya, kita saling terhubung, kita saling berbagi. Ya, materi video di YouTube kita bagikan ke blog. Kemudian nanti akan ada yang namanya pengayaan materi. Itu bisa masuk jurnal online. Ya, mohon doanya. Om Jai sebentar lagi akan ujian kelayakan program doktor dan bisa lulus doktor pendidikan tahun ini. Mohon doanya. Dan semua itu nanti akan masuk ke LMS Moodle. Ya, kamu kan biasa tugas-tugas di LMS Moodle, ya, latihan soal-soal online dan juga UTS melalui Moodle. Diskusi terjadi kalau kita diskusinya nggak lewat Facebook. Ya, bisa jadi teman-teman kalau punya Instagram, punya Twitter bisa diskusi sama Om Jai lewat Instagram. Ya. Sehingga terjadi apa yang disebut dengan diskusi online dan materi presentasi ini semuanya ada di slideshare.net. Ya. Om Jai buka kasih tahu ya. Slideshare di sini nih. Slideshare.net. Jadi kalau kamu punya file presentasi, taruh di slideshare.net. Jangan taruh di laptop. Kan suka ada tugas-tugas presentasi tuh. Ya, taruh di sini. Kita upload di sini. Baik yang berupa PPT maupun yang berupa PDF. Sehingga laptop kita kalau rusak, laptop kita hilang, ya, laptop kita dicuri orang, itu akan dengan sendirinya kita menyimpan. Nah, ini kalau kita sudah
udah daftar ya, kita sudah sign up. Sekarang kita udah login. Kita masukin, misalnya tadi digital skill. Mana digital? Nih. Materi ini ada di share digital skill in action. Kelihatan ya? Nah, tunggu beberapa saat. Presentasi Om Jai, Guru Blogger Indonesia. Kategorinya apa? Edukasi. Public. Tagnya kisah Om Jai. Aja terserah bebas. Saya nulisnya kisah Om Jai biar gampang nyarinya. Saya bukan robot. I'm not a robot. Tunggu sampai 100% uploadnya. Publish. Nah, tuh ada tuh. Ini nanti bisa kita masukin ke blog dan bisa di-download sama orang lain. Jadi kita berbagi ilmu. Ya, misalnya ini Wijaya Kusuma. Taruh copy. Saya taruh di Zoom ya. Kita unduh di sini juga. Ya. Navia udah balik ya, Navia ya, udah. Dari toilet. Tuh. Jadi kamu nanti punya file presentasi ya di internet. Jangan hanya simpan di Google Drive, tapi juga taruh di share. Nah, itulah yang saya lakukan sehingga saya punya materi banyak tuh. Oh, ya kan? Ini ada di sini semua tuh. Gitu ya. Anak-anak lab school, digital lab. Nah, ini tinggal presentasi aja. Tuh. Ya kan? Sekarang masuk slide berikutnya. Mimpi saya ini guru yang sering diwawancara wartawan. Waktu itu saya diwawancara wartawan Jawa Pos. Saya adalah penggagas One Teacher, One Blog. Satu guru, satu blog. Sekarang tahun 2020, saya sudah mencanangkan One Student, One Blog. Satu siswa, satu blog. Makanya saya meminta kalian tuh bikin blog. Kenapa saya nggak meminta kalian untuk buka Google Classroom? Pasti kalian nanya gitu kan? Karena kalau Google Classroom, yang baca cuma saya sama kamu doang. Orang lain nggak bisa baca. Tapi kalau saya minta kalian memposting tugasnya di blog, maka yang baca itu adalah semua orang di seluruh dunia. Mereka akan tahu alamat blog kamu dari mesin pencari Google. Jadi lebih dahsyat. Kalau kamu misalnya memposting tulisan dari hasil copy paste, kopas, menyalin tulisan orang lain, itu akan ketahuan. Dan yang malu itu kamu sendiri. Karena itu dosa besar dalam dunia akademisi. Ya, kamu sudah melakukan apa yang namanya plagiasi. Mengambil hak cipta orang lain. Nah, akhirnya apa? Faktor kejujuran itu sangat penting. Di blog itu kalau kamu ngambil tulisan orang lain, copy paste, mungkin sekarang nggak ketahuan. Tapi nanti kamu akan malu dengan sendirinya. Oh iya ya, waktu SMP saya dulu kopas tulisan teman saya. Untungnya teman saya nggak tahu tuh, dia nggak baca. Tapi kalau baca, dia pasti marah besar. Wah, gue udah capek-capek. Misalnya Pelangi Sekar Langit nih. Pelangi udah capek-capek bikin. Nggak taunya isi blognya dikopas. Nah, itu kita bisa melakukan somasi. Karena orang yang mengambil hak cipta kita itu adalah dosa besar dalam dunia akademisi. Makanya yuk kita manfaatkan teknologi dan media sosial untuk belajar dan mengajar. Kita harus jadi orang cerdas. Teman saya Bu Hedi Lim itu dari awal sudah memanfaatkan teknologi.
Sehingga ketika terjadi virus corona seperti sekarang ini, kita udah biasa pakai online. Nah, akibat jadi blogger, ini kisah nyata Om Jai nih. Om Jai diundang makan siang Presiden Jokowi. Kemudian Om Jai diminta untuk memberikan masukan kepada Presiden Jokowi. Keren kan? Diundang makan siang ke Istana Negara sebagai seorang blogger. Lalu Om Jai sampaikan kepada Presiden Jokowi, Bapak Presiden, mohon izin, saya ingin menyampaikan sesuatu. Menyampaikan apa Om Jai? Saya katakan kepada Presiden Jokowi, Pak Jokowi, mohon akses internet di semua sekolah dipasang akses internet cepat dari Aceh sampai Papua. Itu saja permintaan saya. Sebab dengan adanya akses internet cepat, kita akan merasakan kecakapan digital guru dan siswa kita lebih meningkat. Dan kita sekarang sudah merasakan sedikit demi sedikit ya, akses internet kita di sekolah, di live school kemarin saat tatap muka saya coba internetnya kenceng banget, enak, saya langsung siaran langsung di YouTube saya. Cepet. Nah, tapi sayangnya nih ya, cepatnya internet kita tidak diiringi oleh kesantunan di dunia maya. Kita lihat ya anak-anak SMP banyak yang ngomongnya nggak santun, ya ngomongnya nggak baik. Oleh karena itu kita anak-anak SMP Lab School harus baik. Yang jauh jadi dekat di hati. Kita selalu berada dalam jaringan. Ya, dengan berada dalam jaringan itulah kita akan merasakan bahwa walaupun kita jauh, walaupun kita jaraknya berjauhan, kita tetap bisa berkomunikasi layaknya kita bertatap muka seperti sekarang. Ya, Om Jai jauh, tapi Om Jai terasa dekat dengan kalian. Ya, mudah-mudahan kalian bisa menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang mampu mempertawakan diri sendiri. Kita harus berani mempertawakan diri kita sendiri. Kenapa? Kita banyak kekurangan, tapi juga kita punya kelebihan. Makanya hari ini Om Jai berpesan pada kalian untuk jadi orang sukses. Pertama, kalian harus punya pendidikan, ya sampai S3, kalau bisa sampai guru besar. Punya pengalaman sehingga bisa dibagikan. Punya yang namanya 267. Apa itu 267? 267 itu adalah seperti not tangga lagu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. 2 itu re, 6 itu la, 7 itu si. Relasi. Kamu harus punya hubungan, harus punya koneksi. Sehingga bisa mengembangkan apa yang terus disampaikan Pak Arif Rahman atau Ayang Arif dengan 5S. Senyum, salam, sopan, santun, dan sukses. Itulah sedikit materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Ada pertanyaan dari kawan-kawan? Pelangi, ada yang mau ditanyakan? Aisyah? Indira, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Raferti, ada yang mau ditanyakan? Mairsyah? Nggak ada. Baik, karena waktu kita sudah habis, Om Jai akhiri pertemuan dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Bapak Ahmad Mulyadi, kami persilakan untuk melanjutkan pembelajaran.